Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali jemaat Tuhan dimanapun engkau berada pada saat pagi hari ini. Tentu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, yang mana Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, saya sangat mengharapkan agar saudara dengan hati yang serius, dengan hati yang takut akan Tuhan ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan memandang kepada diri saya, jangan melihat siapa saya, tetapi pandanglah kepada Tuhan yang memiliki firman, sehingga engkau akan mendapatkan berkat dari kebenaran firman ini. Saudaraku, pagi hari ini saya mengajak kita belajar firman Tuhan dengan tema orang Kristen yang berkualitas. Tema ini diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita yang berbahagia, kita yang membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Perintah yang Tuhan nyatakan kepada Abram ini tidak akan pernah Abram taati kalau dia tidak memiliki kualitas iman yang baik. Mengapa? Karena perintah yang Tuhan nyatakan sampaikan kepada Abram ini sesungguhnya nggak masuk akal kalau kita memikirkan secara akal sehat manusia. Tetapi karena imannya, tetapi karena kualitas imannya yang baik di hadapan Tuhan, ia membuat Abram tetap mau taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Karena tempat yang ditunjukkan kepada Abraham juga tidak pernah tahu dan tidak pernah pergi ke sana. Tetapi karena kualitas imannya, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dia tidak dengan ragu untuk tetap mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman sekarang ini ada begitu banyak orang Kristen yang hidup tidak berkualitas. Saya berharap di GPI Kristiantum tidak ada. Kalaupun ada, saudara harus berubah. Mengapa saya mengatakan ada banyak orang Kristen yang hidup tidak berkualitas? Di gereja mereka malaikat, tetapi di tempat pekerjaan mereka menjara, merampas, memeras dan menindas. Bagaimana kita bisa menjadi kesaksian, saudaraku? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang kalau hidup kita tidak punya kualitas seperti ini? Kita tidak memiliki kualitas iman yang baik. Apa mungkin kita bisa menjadi berkat? Justru kita akan menjadi batu sandungan. Ada sekelompok orang mengadakan suatu penelitian. Mereka mengatakan begini. Tahun 2035 jumlah Kristen di Indonesia akan bertumbuh dengan pesat. Setengah rakyat Indonesia, 50% rakyat Indonesia akan menjadi orang Kristen. Wah, ketika orang Kristen membaca penelitian ini, begitu bangga, begitu senang. Wah, hebat dong Kristen 2035 nanti. Kita akan memiliki jumlah yang begitu banyak. Saudaraku, saya mau katakan dengan tegas, jumlah memang penting, tetapi bukan yang terpenting. Kuantitas
penambahan jumlah penting, tetapi bukan yang terpenting. Yang sungguh-sungguh penting di hadapan Allah adalah bagaimana dengan buah, bagaimana dengan kualitas hidupmu sebagai orang Kristen. Adakah satu perubahan di dalam hidupmu? Adakah hati yang sungguh-sungguh untuk mentaati kebenaran firman Tuhan? Hanya saudaralah yang tahu. Coba saudara periksa dirimu. Apakah engkau sudah memiliki kualitas hidup yang baik di mata Tuhan? Saudara saja yang bisa menjawab semuanya itu. Satu hal yang keliru dan sering terjadi oleh gereja sekarang ini, saudaraku. Gereja hanya berusaha mengejar jumlah. Gereja berani membuat target 6 bulan ke depan anggota gereja kita harus mencapai 60 anggota jemaat. Karena mengejar target, karena mengejar jumlah, dan akhirnya gereja berkompromi dengan apapun. Yang penting ada anggota masuk ke gereja. Yang penting ada penambahan. Tanpa memikirkan kualitas hidup mereka. Mereka melupakan apa yang harus disampaikan. Kebenaran firman Tuhan dikesampingkan. Yang penting mereka bisa ke gereja. Berkompromi supaya bisa ke gereja. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mohon maaf ini saudara. Banyak orang Kristen, namun sedikit yang berkualitas. Ada banyak orang Kristen, tetapi yang mempunyai kualitas yang baik di mata Tuhan itu tidak begitu banyak. Mengapa saudara? Untuk menjadi seorang Kristen yang berkualitas diperlukan suatu proses dan perjuangan yang panjang. Seperti perjuangan dan proses yang dijalani oleh seorang tokoh iman yang tidak asing lagi di telinga kita, yakni Abraham. Kejadian 12 ayat 1 ada 3 perkara atau 3 kalimat yang sangat menarik di ayat ini, saudara. Ada 3 perkara yang harus dialami oleh Abraham. Apa yang pertama, saudara? Pergi dari negeri ini. Negeri berbicara tentang kewarganegaraan seseorang. Negeri itu berbicara bahwa kita punya hak di negeri itu. Namun Tuhan memerintahkan Abraham. Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi dan meninggalkan negerinya. Wah, siapa yang tidak takut kalau dipikir? Pertanyaannya, untuk apa? Mengapa Tuhan harus menyuruh Abraham pergi dari negerinya dan meninggalkan negerinya? Tujuannya agar Abraham memiliki suatu negeri yang baru yang telah dijanjikan Tuhan, dan di sana nanti Abraham akan bertumbuh secara kualitas di hadapan Tuhan. Perkara yang kedua yang harus dihadapi oleh Abraham, pergi dari sanak saudara. Artinya apa, saudara? Artinya adalah orang Kristen yang berkualitas harus mau meninggalkan pola pikir yang lama atau yang berkaitan dengan kedagingan dosa. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang berkualitas, kita harus dengan berani dan tegas melawan dan meninggalkan kedagingan dan dosa itu. Ada banyak orang Kristen adalah orang Kristen yang sudah menerima baptisan kudus, tetapi masih menggunakan pola pikir yang lama, masih hidup dengan cara yang lama, yaitu hidup di dalam dosa, masih berkompromi dengan dosa di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah ada perubahan dalam hidup kita yang tentunya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, perkara yang dihadapi dan dialami oleh Abraham,
pergi dari rumah ayahnya. Itu satu perintah yang aneh sebetulnya, yang Tuhan katakan kepada Abraham pada waktu itu. Pergi dari rumah ayahnya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah meninggalkan segala adat istiadat yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Kalau kita ingin menjadi seorang Kristen yang berkualitas, kita harus berani meninggalkan segala adat istiadat yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Berarti untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas, kita harus benar-benar mau meninggalkan hal-hal yang bersifat dosa. Saudaraku, kehidupan kita jangan sampai terpengaruh oleh pola hidup dan pola pikir yang lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, apa sebenarnya maksud Tuhan dengan memerintahkan Abraham untuk pergi dari negeri dan sanak saudara, bahkan keluar dari rumah ayahnya? Tujuannya adalah agar Abraham dapat bertumbuh dan memiliki kualitas hidup yang baik di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah ditangkap oleh Yesus untuk percaya kepadanya. Oleh karena itu, pertahankanlah kualitas iman kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan ini. Jangan sampai dunia ini menggoyahkan iman kita. Jangan sampai dunia ini merampas iman kita kepada Tuhan. Jagalah kualitas hidup dan imanilah apa yang Tuhan perintahkan kepada kita di dalam firman-Nya. Barulah hidupmu bisa berkualitas di hadapan Tuhan. Amin.